Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmatnya lah dan karena nikmatnya lah dan karena kemudahannya lah kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu dan untuk berbagi ilmu. Mudah-mudahan setiap apa yang kita kerjakan ini menjadi amal jariah untuk kita semua, sehingga di hari yaumul akhir nanti kita akan amal itu akan kembali lagi kepada kita. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya sedikit akan sharing mengenai tentang 4 keutamaan bagi orang yang bersabar menghadapi musibah gitu. Nah, sebagai makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah lepas dari namanya ujian atau musibah itu. Lalu apakah kita ketika kita ditimpa suatu musibah lalu kita merasa terpuruk, terus merasa kita menjadi manusia yang paling lemah gitu? Enggak gitu ya. Dalam suatu ayat dalam Al-Qur'an dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tub'labunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adan katsira. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Yang artinya kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu benar-benar akan mendengar dari orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah. Gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Nah, Ali Imran 168. Dari ayat tersebut, kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa dari sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, semua makhluk hidup, semua manusia sudah mendapatkan ujian. Maka dari itu ketika Allah sedikit memberikan ujian kepada kita, janganlah kita bertanya, apa yang telah aku kerjakan sehingga Allah mengujiku seperti ini gitu. Nah, tapi hendaklah kita berusaha untuk mengevaluasi diri atas kesalahan apa atau atas dosa apa Allah memberikan cobaan atau ujian yang seperti ini. Padahal ketika Allah memberikan kita ujian, nah disitulah Allah menghapus segala dosa-dosa kita, gitu. Nah, yang pertama dari 4 keutamaan bagi orang yang bersabar ketika menghadapi musibah, yaitu Allah mengangkat derajat dan menghapus dosa-dosa hambanya. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang artinya dari Mus'ab bin Sa'ad dari ayahnya Sa'ad bin Abu Waqqas, dia berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling keras cobaannya? Beliau menjawab, para nabi. Kemudian kalangan selanjutnya, yang lebih utama dan selanjutnya. Seorang hamba akan diuji sesuai kadar agamanya atau keimanannya.
Jika keimanannya kuat, maka cobaannya pun akan semakin kuat dan berat. Jika imannya lemah, maka ia akan diuji sesuai dengan kadar imannya. Tidaklah cobaan ini akan diangkat dari seorang hamba hingga Allah membiarkan mereka berjalan di muka bumi dengan tanpa dosa. Nah, dari hadis ini, jadi para nabi pun atau para rasul pun yang imannya sungguh sangat kuat, tetapi Allah tetap memberikan ujian kepada beliau gitu. Karena kenapa? Allah ingin memberikan contoh atau teladan yang bisa kita ambil dari para nabi, dari para salafus saleh, sehingga kita meniru kesabaran beliau. Lalu yang kedua, tanda kebaikan dari Allah Ta'ala. Kenapa Allah memberikan ujian itu kepada kita? Gitu? Yaitu karena Allah memberikan tanda kasih sayangnya kepada hambanya atau kepada makhluknya adalah dengan memberikan ujian gitu. Tapi jangan kita menilai bahwa ujian itu adalah segala hal atau segala macam kesulitan atau kesusahan. Tetapi nikmat Allah juga bisa menguji kita melalui dengan kenikmatannya. Atau yang kita bisa rasakan adalah nikmat dunia gitu ya. Misalnya apa? Ketika Allah memberikan kita harta yang banyak, jabatan yang tinggi, karir yang bagus, lalu apakah kita bisa mensyukurinya gitu? Lalu dalam bentuk apa kita mensyukurinya gitu? Nah, jadi ujian itu nggak hanya ketika kita diberi sakit yang keras atau kita menjadi orang yang maaf ya, mungkin finansialnya kurang kayak gitu. Nah, nggak seperti itu. Tetapi segala kesenangan dan kesulitan semuanya itu adalah ujian dari Allah. Gitu. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Jika kita menyikapinya baik, maka semuanya itu akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah mati syahid. Dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, ma min muslimin yusibuhu adam mim maradin fama siwahu illa hattallahu bihi sayyiatihi kama tahuttu syajaratu waraqaha. Tidak ada seorang yang muslim yang tertimpa cobaan berupa sakit maupun lainnya, melainkan dihapus oleh Allah dosa-dosanya seperti sebatang pohon yang menggugurkan daunnya. Jadi ketika kita ditimpa musibah, lalu di dalam musibah itu kita gugur atau meninggal dunia, disitulah kita akan tercatat sebagai meninggal yang syahid gitu. Karena kenapa? Ketika orang meninggal dalam keadaan sakit dan dia ridho atas sakitnya itu, berarti disitulah Allah telah menggugurkan segala dosanya. Dan sama seperti halnya seorang yang menuntut ilmu, lalu dia meninggal di tempat di mana dia menuntut ilmu tersebut. Nah, disitulah Allah akan menggugurkan dosanya dan akan mencatat sebagai orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Lalu yang terakhir, pahala yang tidak terbatas gitu. Jadi ketika kita sudah mensyukuri nikmat Allah dan kita ridho atas apa yang dikehendakinya terhadap kita, insya Allah pahala kita tanpa ada batas. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dikatakan, inna idhama jazai ma'a idhamil bala'i wa inna allaha idha ahabba qawma btalahum faman radiya falahu ridho wa man sakhita falahu sakhata. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung dengan besarnya ujian. Sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka dia akan mengujinya. Siapa yang ridho dengan Allah itu, maka ia akan mendapat keridhoannya.
Siapa yang membencinya, maka ia akan mendapatkan kemurkaannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dalam hal seperti ini, kita harus belajar ikhlas dan belajar ridho gitu ya. Ketika Allah memberikan ujian gitu, seperti halnya Allah memberikan cobaan kepada hambanya di muka bumi ini, dan yang benar-benar kita rasakan dengan dalam keadaan sadar, yaitu musim pandemi ini ya. Karena kenapa? Semuanya dalam keadaan terbatas dan semuanya dalam keadaan serba diatur. Nah, namun ketika kita sudah ikhlas dan kita ridho dengan segala peraturan, dengan segala kebaikannya, insya Allah kita akan mendapatkan pahala. Jadi jangan merasa bahwa pandemi ataupun musibah-musibah lain itu adalah suatu penghalang untuk kita. Namun Allah sudah tahu masa yang akan datang nanti gitu, seperti apa gitu. Jadi kita belajar berhusnudzon kepada Allah bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah untuk kita, yang diberikan untuk kita itu insya Allah semuanya akan baik gitu. Semuanya adalah yang terbaik. Jadi jangan merasa ketika sesuatu hal tidak sesuai dengan keinginan kita, lalu kita marah, itu malah akan menjadikan kita menjadikan sakit hati gitu, ataupun menjadikan kita merasa tidak tenang gitu. Namun ketika kita udah ikhlas, kita udah ridho karena dengan usaha kita itu tadi, insya Allah Allah akan memberikan gantinya dengan yang lebih baik gitu. Terima kasih teman-teman semuanya sudah mendengarkan. Semoga dengan apa yang saya sampaikan ini mendapatkan manfaat yang terbaik, dan semoga kita semua dan teman-teman semuanya dan semua keluarga-keluarga yang di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan segala urusannya. Jika ada yang salah dan banyak kurangnya dari saya mohon maaf. Wa aqulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.